Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi ini. Firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-28, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-28, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah lari ke kemah Tuhan. Sekali lagi saya mengulanginya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah lari ke kemah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam dunia ini, kalau kita mau jujur, akhir-akhir ini tidak ada tempat yang aman untuk kita berlindung. Bahkan tidak semua orang ketika bertemu dengan kita dan tersenyum adalah teman kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadangkala orang yang tersenyum pada kita bisa menusuk kita dari belakang, bisa berkhianat dan bisa memfitnah kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita ingat dan sadar, tahu bahwa sehingga kita harus akui bahwa tempat yang paling aman adalah dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selama kita dekat dengan Tuhan, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, orang boleh merancang yang jahat, orang boleh berlaku curang dalam hidup kita, tetapi Allah kita menjadi pembela bagi kita dan menyelamatkan kita serta melindungi kita dari setiap bahaya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan dan untuk kita renungkan pada pagi hari ini dari bagian firman Tuhan yang kita baca adalah, mengapa dekat Tuhan adalah tempat yang paling aman? Karena dekat dengan Tuhan ada pengampunan, dalam dekat dengan Tuhan ada pengajaran yang baik, dalam dekat dengan Tuhan ada sukacita, dan dalam dekat dengan Tuhan ada mujizat yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh saja pernah melakukan dosa bagaimanapun, tetapi kalau kita mau lari kepada Tuhan pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita untuk mengakui dosa kita, maka Allah menjadi kota perlindungan dan keluputan bagi kita hari ini. Haleluya.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah akan membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Selanjutnya kita belajar oleh Tuhan, kita dibawa dalam suasana sukacita dan selanjutnya jalan bersama dengan Tuhan dan mujizatnya sepanjang hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan, Kitab 1 Raja pasal yang kedua ayat 26-38, ketika Yoab ada masalah, yang Yoab lakukan adalah lari ke kemah Tuhan dan memegang tanduk-tanduk mezbah. Kita bisa membacanya dari pembacaan firman tadi. Yoab tahu kesalahannya dan dia sadar bahwa dia akan dihukum mati. Yoab sadar betul bahwa tempat yang dia butuhkan adalah kemah Tuhan. Yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah pelajaran penting yang dapat kita ambil dari sikap Yoab adalah memiliki sikap yang benar sampai akhir, yaitu dekat dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita dapat pelajari jika orang hidup dekat dengan Tuhan hari ini? Dari pembacaan ini saya dapat menyimpulkannya. Yang pertama, kita harus siap untuk menjalani dan berjalan bersama dengan Tuhan hari ini. Yang kedua, kita selalu rindu untuk menjadi berkat sepanjang hari ini, dimanapun kita berada. Yang ketiga, hati kita selalu siap untuk meninggikan nama Tuhan, bersyukur dan memuliakan Tuhan sepanjang hari ini. Yang keempat, kita harus punya keberanian untuk tetap melangkah dalam kebenaran sekalipun itu berat bagi kita hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik, tempat yang terbaik dalam teraman adalah dekat dengan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa dalam keadaan apapun, larilah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus hari ini. Karena hanya pada Tuhan Yesus ada kepastian keamanan dan kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam hati, pikiran kami dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga, oh Tuhan, Engkau hadir memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayanan kami dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.